warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Basuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Arus. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di podcast Kodim 1017 Lamandau. Dan untuk edisi kali ini kita punya edisi spesial di mana kita akan membahas tentang program pembangunan jembatan Garuda. Dan untuk kali ini kita sudah bersama dua tokoh pejabat di Kabupaten Lamandau yang tidak asing lagi dan pasti masyarakat Kabupaten Lamandau kenal semuanya. Yang pertama kita sapa untuk Komandan Kodim 1017 Lamandau, Bapak Letkol Armet Adi Kurniawan. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Siap. Dan yang kedua, tentu masyarakat juga pasti kenal semuanya, Bapak Wakil Bupati kita, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, pemirsa, dan hari ini kita ada tema yang cukup bagus karena dimana kita tahu di Kabupaten Lamandau, kalau kita lihat dari geografi banyak sungai dan membutuhkan suatu infrastruktur yang sangat penting yaitu jembatan. Kita akan membahas dengan pembangunan jembatan yang diinisiasi oleh Kodim. Kita bahas di hari ini langsung bersama Komandan kita, Pak Nadim. Ya. Jembatan Garuda ini menjadi program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bisa dijelaskan singkatnya, Pak Mas. Jadi jembatan Garuda ini kan merupakan salah satu program unggulan. Sebenarnya langsung dari Bapak Presiden yang waktu itu langsung diberikan mandat kepada Bapak Kasat, yang tentunya dari Bapak Kasat didelegasikan kepada satuan kewilayahan yaitu Kodim. Jadi memang beliau menginginkan adanya sebuah program yang langsung menyentuh ke lapisan masyarakat bawah, di mana beliau melihat katanya kan banyak sekali anak-anak sekolah yang kesulitan pada saat mau berangkat sekolah karena harus melewati sungai, kemudian jembatan-jembatan yang sudah rusak. Ya. Jadi mobil-mobil yang akan membawa hasil bumi, hasil pertanian dan sebagainya itu kadang-kadang sampai miring-miring. Nah, itu miris melihat itu. Tentunya itu karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas ya, dan pembangunan belum bisa merata sepenuhnya. Sehingga beliau menugaskan kepada Bapak Kasat cari lokasi-lokasi yang betul-betul membutuhkan, kemudian segera bangun. Sehingga nantinya tentunya akan bisa melancarkan perekonomian, kemudian pendidikan, dan seluruh aktivitas warga dapat terlaksana dengan baik, terutama dari segi keamanan. Oke, untuk di Kabupaten Lamandau dan berapa titik yang dibangun dan kemudian apakah program ini juga akan berlanjut ke depannya? Sementara ini kita saat ini membangun kurang lebih 6 titik di daerah Lamandau, yaitu ada di daerah Wonorejo ada 2, kemudian di daerah Wonorejo 1, di Sumber Mulia ada 2, Bumiagung, kemudian Arga Mulia dan di daerah Nangabul sendiri. Ya. Dan tentunya target daripada beliau sebelum 17 Agustus ini seluruh Indonesia sama-sama membangun kurang lebih ada 2.500 titik, dan tentunya setelah itu nanti akan berlanjut lagi menuju ke target itu. Sebelum ke Pak Wabub nih, Dan, mungkin ada pihak-pihak terkait yang mendukung program ini, salah satunya pemerintah daerah. Seperti apa sinerginya? Betul. Jadi walaupun kami tentunya yang mendapatkan tanggung jawab untuk membangun tersebut, kami ini adalah program swakelola padat karya. Kami tidak bekerja sendiri, tentunya kami dibantu oleh unsur Pemda. Dalam hal ini juga ada konsultan dari PU ikut membantu kami, karena tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian. Ya. Dari PU ikut membantu, kemudian juga dari masyarakat setempat sangat antusias untuk membangun bersama-sama. Ya tentunya yang nantinya manfaatnya akan dirasakan oleh mereka sendiri. Kita ke Pak Wakil Bupati. Ya. Yang masyarakat akrabnya Pak D. Hamid ya. Pak Bu, ya. Gimana tanggapannya dengan adanya sebuah program dari TNI Angkatan Darat, dari Bapak Presiden dan Kodim melaksanakan program ini? Tentunya gimana dari pemerintah daerah menanggapinya? Jadi pemerintah daerah itu sangat terima kasih sekali dengan adanya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo, karena di tengah krisis efisiensi jadi walaupun siapapun program yang manapun yang asal di tengah masyarakat itu berjalan, enggak memang itu bekerjasama dengan daerah. Jadi dengan adanya program jembatan Garuda ini, infrastruktur akan tambah lancar, terus melancarkan hasil
perekonomian mereka, ya kan? Seperti karena Lamando ini cukup luas, ya, kurang lebih 6.000 km, ya. Kemudian mayoritas perkebunan sawit. Nah, jadi untuk angkutan semangat jadi supaya jalannya tidak meliling, ya, dengan adanya program jembatan ini, itu akan lebih dekat lagi, akan efisiensi, kemudian BBM tidak terlalu menguras, ya. Dengan saya sangat senang sekali, bahkan masyarakat itu banyak berterima kasih pada program Bapak Presiden kita ini. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wali. Ya. Kita kembali ke kembali kita, Pak Nadim. Secara teknis pembangunan jembatan ini memakan waktu berapa lama? Kemudian apakah ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Oke, kami ditarget satu jembatan itu kurang lebih sekitar 40 hari atau 1 bulan lah. 1 bulan ada sudah selesai. Tentunya kalau dengan luas Lamando yang segitunya, kita cari sasarannya agak lumayan jauh ya gitu ya. Tentunya yang pertama material, Mas. Ya, material. Kan kita ada Aramco, kemudian ada jembatan beton. Beton itu butuh gelagar-gelagar besi WF yang tentunya di sini tidak ada. Paling tidak kita paling dekat kita cari di kota lain di Pakarambun. Kalau tidak ada pun kita import dari Jawa, bawa dari Jawa. Terus material. Yang pertama material, kemudian untuk mendorong ke lokasi pun tentunya tidak mudah. Berikutnya cuaca, Mas. Cuaca kadang-kadang untungnya pada saat kita membangun ini kita sudah memasuki musim kemarau ya. Kalau kemarin musim hujan ada di beberapa daerah itu teman-teman saya suka dukanya itu sudah dibikin pondasi atau jadi banjir bandang. Nah itu akhirnya kan nggak bisa dipasang. Alhamdulillah di sini cuacanya cukup baik ya. Kami mengatasinya pas pada saat cuaca bagus-bagusnya kita gas ya. Pagi, siang, malam pokoknya harus sesuai target kan gitu. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin itulah. Ya. Intinya ada kendala tapi masih bisa diatasi ya. Alhamdulillah. Kalau untuk tanggapan dari masyarakat sekitar sendiri, nah mungkin di lapangan seperti apa? Masyarakat sangat antusias. Kami juga menentukan titik itu berdasarkan usulan daripada mereka. Ya. Tolonglah Pak, ini jembatannya udah mulai reot-reot ini. Kami takutnya nanti pada saat mobil bawa itu melempar dan sebagainya. Gitu kan. Kemudian ada juga yang ini kalau dibuat jalan potong lewat sini tentunya akan lebih efisien. Kita fokuskan di situ. Mereka support lah, banyak membantu bekerja sama, kemudian juga kadang-kadang mereka membantu minum gitu kan, terus makanan-makanan itu luar biasa. Kami apresiasi. Oke, mungkin terakhir Pak Wagub, ini hal yang menjadi pesan juga mungkin untuk masyarakat yang sudah dibangunkan jembatannya. Mungkin apa yang mau disampaikan, kemudian harapannya Pemkab Lamando dengan adanya ini untuk pembangunan seperti ini kedepannya seperti apa? Saya memang menyampaikan kepada masyarakat ya, tolong yang sudah dibangun itu dipelihara. Jadi untuk kita istilahkan gotong royong untuk menyebar supaya apa yang diberikan program itu akan bertahan lama. Nah, harapan saya juga khususnya pemerintah daerah, semoga programnya ada lagi program berikutnya ya, berkesinambungan. Seperti contoh kemarin ada program pusat yaitu di Kotim ya. Di Kotim ada program 60 titik sumber bor. Ya, sekarang masih digodok ya. Yang saya tahu di Kotim mendapatkan program sumber bor ya, 60 titik. Ya. Itu sangat bagus sekali, apalagi di cuaca kemarau ini. Nah, jadi sekarang mungkin sungai ya kan danau kebanyakan kering, maka itu kita carikan titik-titik yang seperti kalau sinyal hotspot ya. Nah, kali ini masyarakat yang sangat membutuhkan. Jadi program-program ke depan itu berkesinambungan, ya jembatan, yang air bersih, ya kan? Karena apa? Lamando ini sudah hampir perkebunan mayoritas ya. Soalnya apa? Jadi sungai ya, danau itu sudah tercemari oleh pestisida ya, banyak pestisida. Jadi sungai itu kalian sudah tidak asri lagi, supaya kita menggunakan yang bisa dibor, itu harapannya supaya menggunakan air bersih, air bawah tanah.
supaya lebih higienis. Ya, terima kasih kita. Intinya Pak Wagub mungkin poinnya di mana pemerintah akan selalu mendukung ya program-program pembangunan, salah satunya mengenai Kodim dan jembatan seperti ini dan sangat bermanfaat gitu ya Pak. sekali. Oke, terima kasih Pak Wagub. Dan yang terakhir Nindan mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat, mungkin yang ada jembatan itu biasanya kan ada masyarakat itu yang abai dengan pemeliharaan, itu mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Kemudian pesan moral apa yang disampaikan dari Kodim sendiri untuk masyarakat, tentunya misalnya masih ada jembatan yang perlu perbaikan, nah mungkin bisa disampaikan. Oh, baik Mas, jadi seperti yang disampaikan tadi sama Pak Wagub, pesan saya sama ya, kini kita sudah kita membangun juga dari anggaran dari masyarakat sendiri kan gitu ya, kita sama-sama rawat baik-baik, kita jaga. Dan bagi mungkin yang belum, mohon bersabar ya, mungkin nanti kan ini kan bertahap, bertingkat dan berkelanjutan. Nanti ada beberapa titik lagi tambahan tentunya yang akan kita bangun sesuai dengan usulan dari masyarakat. Kita kan skala prioritas, mana yang lebih penting duluan, itu yang akan kita juga. Gitu aja. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Dandim dan juga Bapak Wakil Bupati Lamandau terkait jembatan Garuda, dan kita berharap dengan adanya kolaborasi, dengan adanya hubungan yang baik antar instansi yang ada di Kabupaten Lamandau akan membawa Kabupaten Lamandau lebih maju dan sejahtera. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.